wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Dr. Andres Kusubijal dan Kak Emmanuel selaku dosen pengampu pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan beserta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita rahmat sehingga kita bisa hadir pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Tejamar Fadila dengan NIM 019 yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi tentang hakikat, implementasi, dan praksis demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Pak Paulia dengan NIM 015. Yang kedua ada Sabrina Nurtasya Tunjukut dengan NIM 018. Dan yang terakhir ada Luciana Amelia Muda dengan NIM 026. Selama proses pengembangan materi diharapkan untuk para audiens untuk tetap kondusif agar materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Ya, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Siva Paulia mengenai konsep dan prinsip demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Pada Saudari Siva dipersilakan. Terima kasih moderator. Kali ini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian demokrasi. Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno, demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau pemerintahan rakyat. Sedangkan secara terminologis, demokrasi adalah konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih oleh mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Selanjutnya, 3 tradisi pemikiran politik demokrasi menurut Carlos Alberto Torres ada 3 tradisi. Klasikal Aristotelian, pemerintah oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Medieval teori menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Contemporary doctrine terdapat konsep republik sebagai bantu pemerintah rakyat yang murni. Selanjutnya 2 aspek demokrasi. Formal demokrasi. Demokrasi dalam sistem pemerintahan. Contohnya demokrasi yang dijalankan menerapkan sistem presidensial atau sistem parlementer. Substantif demokrasi. Proses demokrasi dilakukan dengan diidentifikasi ke dalam 4 bentuk demokrasi, yaitu protektif demokrasi atau kekuasaan ekonomi pasar, developmental demokrasi atau konsepsi manusia sebagai makhluk yang mampu mengembangkan kekuasaan atau kemampuannya, equilibrium demokrasi atau pluralis demokrasi atau penyeimbangan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme. Partisipatory demokrasi atau pengembangan perubahan sosial dan partisipasi demokrasi secara bersamaan. Selanjutnya pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yakni cita-cita rapat, cita-cita masa protes, dan cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Selanjutnya pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi sangatlah penting dan diperlukan masyarakat. Terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama itu ada sumber nilai dari desa. Nah, demokrasi desa itu adalah demokrasi asli Indonesia yang memiliki 5 ansir, yaitu rapat, musyawarah mufakat, hak
mengadakan proses bersama, dan hak mikir dari daerah kekuasaan raja. Yang selanjutnya itu ada sumber nilai dari Islam. Sumber nilai dari Islam ini itu adalah sumber dari ajaran Rasul, yang dimana dicontohkan oleh Rasul berdasarkan dari ajaran tauhid pada kota Madinah itu membangun entitas politik berdasarkan konsepsi nation state, membentuk sistem nasionalisme yang egaliter, partisipatif, atau kesetaraan partisipan, yang dimana nilai egalitarisme Islam ini mendorong semangat perlawanan pribumi pada sistem kasta. Dan yang terakhir itu ada sumber nilai dari Barat. Nah, sumber nilai dari Barat ini penyebaran nilai-nilai humanisme demokratis pada ruang publik modern di sekitar institusi pendidikan modern, kapitalisme, percetakan struktur sosial bergaya Eropa, gerakan sosial yang berujung pada pendirian partai politik. Sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada saudari Sabrina atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi yang ketiga akan disampaikan oleh saudari Suksana Milamutar mengenai argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Kepada saudari Suksana, dipersilakan. Terima kasih kepada TJ selaku moderator. Di sini saya akan membahas materi membangun argumen tentang dinamika dan tantangan yang bersumber dari Pancasila. Nah, di sini tuh membahas lembaga-lembaga yang mempresentasikan demokrasi Indonesia. Dan itu ada 3, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Nah, tugasnya itu adalah untuk memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota partai politik beserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan. Nah, tugas DPR itu menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat dan memberikan persetujuan kepada presiden untuk yang pertama menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Yang kedua, mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial. Dan yang ketiga itu ada Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat adalah entitas lembaga tinggi negara yang telah berbentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, DPD itu fungsinya tuh sama seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas DPD yaitu yang pertama mempelajari seluruh rancangan undang-undang, yang kedua membahas rancangan undang-undang, yang ketiga mempertimbangkan antar rancangan undang-undang dan memilih pemilihan anggota BPK. Yang keempat, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada saudari Suksana atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya yang terakhir akan saya disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Jadi kehidupan demokratis yang kita kembangkan. Setiap negara memiliki sifat atau ciri demokrasi yang khas dari masing-masing negaranya, tergantung dari ideologi yang dianut dalam negara tersebut. Indonesia sebagai bangsa demokrasi yang beragama budaya bangsanya, kehidupan demokrasi yang kita kembangkan harus mengacu pada dasar Injil Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI tahun 1945. Baik, saya Dita Udiara Hayun dengan IM 048 izin bertanya kepada kelompok 6. Pertanyaannya, faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat keberhasilan demokrasi di suatu negara? Terima kasih. Saya izin bertanya. Pertanyaannya, kondisi apa yang mendorong demokrasi lebih cepat? Terima kasih. Dan saya ingin bertanya, negara demokratis dikatakan ketika di dalam suatu pemerintahan tersebut rakyat memiliki kemampuan untuk ikut berperan dalam membuat keputusan bersama, memiliki kesetaraan yang sama di bidang hukum, dan memiliki penghasilan yang layak sehingga pendapatan dapat didistribusikan secara adil. Pertanyaannya, menurut pemakawan, apakah
sistem pemerintahan dan politik Indonesia sudah menggambarkan sebagai negara yang demokratis. Sedangkan jika kita lihat banyak wakil rakyat yang belum bisa mewujudkan aspirasi rakyat sebagai kewajibannya, atau terkadang mereka mengambil hak atau peran rakyat sesuai dengan definisi negara demokratis di atas. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Saya akan jawab dengan satu jawaban. Jawabannya yaitu banyak negara-negara lain telah melihat demokrasi di Indonesia sudah relatif baik, seperti kualitas penegakan hukumnya yang terus meningkat. Meskipun pada kenyataannya demokrasi kita juga masih banyak persoalannya, di mana masyarakat sipil terus bertumbuh, tetapi tidak diiringi tumbuhnya ketertiban sosial, sehingga perlu faktor yang dapat mendorong demokrasi dapat berjalan dengan cepat. Ada banyak hal yang dapat mendorong demokrasi dapat berjalan dengan cepat, seperti yaitu pertama, tingginya tingkat kesejahteraan ekonomi, adanya pluralisme sosial, adanya ekonomi yang berorientasi pasar yang melahirkan pemisahan kekuasaan dan mengontrol kekuasaan negara, adanya ketimpangan yang besar dalam kekayaan dan pendapat, adanya tekanan eksternal untuk melakukan demokrasi, adanya budaya toleran terhadap perbedaan, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik lagi. Karena dengan menerapkan faktor demokrasi tersebut dapat meningkatkan rasa percaya di saat masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan kontrol terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerahnya, sehingga dengan begitu dapat mendorong pertumbuhan demokrasi dengan cepat. Saya akan menjawab pertanyaan 3, yaitu pertanyaannya, menurut pemakalah apakah sistem pemerintahan dan politik di Indonesia sudah menggambarkan sebagai negara yang demokratis? Jadi jawabannya, menurut saya negara Indonesia saat ini belum bisa dikatakan demokratis, karena jika dilihat dari Dewan Perwakilan Rakyat yang mana fungsi mereka untuk bisa melakukan pengawasan, legislasi dan juga anggaran, yang mana seperti kita lihat di berita tentang kondisi jalanan Lampung yang masih banyak yang rusak, tersebut terjadi karena fungsi DPR sebagai pengawas tidak terpenuhi. Kemudian pada fungsi legislasi dan anggaran DPR menggunakan semena-mena untuk membuat UU Cipta Kerja yang dirasakan membuat kerugian terhadap para buruh. Mereka menetapkan undang-undang tanpa adanya pertimbangan juga dari rakyat. Padahal seperti yang kita ketahui, bahwasanya dengan demokrasi itu para rakyat bisa ikut berperan dalam membuat keputusan dengan artian kedaulatan berada di tangan rakyat masih belum terrealisasikan dengan baik. Jadi itu apakah jawab? Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.